Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya santri-santri An-Najiyah 2 dan Ummu Zainab. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menapaki akhir daripada bulan Sya'ban, dan insya Allah malam nanti kita sudah memulai melaksanakan salat tarawih secara bersama-sama. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita dan riang gembira, supaya kita bisa memaksimalkan peluang-peluang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ataupun mengisi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan pendekatan diri, dengan taqarrub, dengan puasa, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya momen Ramadan ini dijadikan sebagai suatu momen pertemuan. Momen pertemuan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Jadikanlah Ramadan ini menjadi momen untuk menambatkan seluruh ungkapan-ungkapan hati ataupun perasaan-perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita memasuki Ramadan dengan perasaan yang sukacita dan bahagia, maka kita akan bisa melaksanakan puasa Ramadan ini, qiyam pada bulan Ramadan ini dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat. Jangan sampai kita merasa terbebani dengan adanya bulan Ramadan ini. Karena dengan adanya perasaan yang merasa terbebani, maka menjadikan puasa kita tidak semangat. Kita habiskan waktu-waktu kita untuk tidur ataupun hal-hal yang kurang mendukung daripada manfaat yang sudah diberikan, peluang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan ini. Kemudian selain kita ingin menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk pertemuan dengan seorang kekasih, kita harapkan bahwa wujudkanlah di dalam hati kita ini puasa ini sum kasyami muwaddi'in. Puasalah seperti puasanya orang yang ingin melakukan perpisahan. Hadirkan dalam perasaan kita, hadirkan dalam hati dan pikiran kita bahwa puasa ini adalah seolah-olah puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Seolah-olah bahwa tahun depan kita sudah tidak punya kesempatan lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan, melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan kita, memberikan kasih sayang kita kepada manusia. Sehingga dengan satu perasaan bahwa ini adalah puasa yang terakhir, maka kita akan bisa memaksimalkan, berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Para santri sekalian yang berbahagia, karena itu, agar kita bisa memaksimalkan puasa ini, maka kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, yaitu Allahumma
a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisan. Allahumma a'inna 'ala siyam, ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada kami untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa bukan hanya puasa yang sekedar zahirnya saja, tetapi juga puasa batin kita. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam. Dan Allah, ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada kami agar kami bisa melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan istighfar pada waktu sahur. Karena dalam ayat Al-Qur'an disebutkan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu ciri orang-orang yang bertakwa, salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di surga kelak adalah orang-orang yang ketika pada waktu sahur wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu-waktu sahur mereka mendekatkan diri, membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka jangan sampai, kami pesankan sekali lagi seperti pesan kami sebelumnya, jangan habiskan waktu malam kalian dengan main HP ataupun langsung tidur setelah sahur, akan tetapi maksimalkan setelah sahur kalian datang ke mushola, kalian datang ke masjid, depis di pojokan rumah, depis di langgar di mushola untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah golden time, waktu emas. Waktu emas yang Allah sengaja berikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan waktu-waktu ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika pada waktu-waktu sahur mereka membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara para santri sekalian, satu hal yang ingin sampaikan kepada kalian semua, bahwa surga itu akan merindukan kepada 4 orang. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya untuk membaca Al-Quran, entah itu pagi, entah itu siang ataupun sore, ketika menjaga toko ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain di waktu senggang, kita sempatkan diri untuk membaca Al-Quran semampu kita, karena ini adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang pertama adalah surga, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah tilawah Quran. Kemudian yang kedua, hafizul lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Lisan dalam pengertian atau konsep fikih modern bukan hanya lisan dalam kata-kata, tapi lisan juga bisa bermakna apa yang kita tulis di media-media sosial. Kita harus jaga betul supaya bisa memberikan kesejukan kepada orang-orang yang membaca tulisan-tulisan kita. Wa mut'imil ji'an. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Tidak harus sesuap nasi atau tidak harus satu piring, tapi satu butir kurma pun itu sudah cukup, sudah dianggap sebagai mut'imil ji'an. Kemudian yang terakhir adalah wasaimina fi syahri Ramadan, orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam 4 kelompok tadi, 4 kategori tadi, termasuk
orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.